Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Simbol emas membawa bintik hitam, ini adalah teknik kunpeng yang beredar. Segera, pusaran muncul satu demi satu di permukaan tubuh si Hao, dan mereka melahap energi esensi dari segala arah. Kerumunan menemukan dengan kaget bahwa ini bukan inti dari matahari dan bulan. 4 warna cahaya keberuntungan dari cincin 5 fase sedang diserap juga, dan mereka memasuki tubuh Shi Hao. Di dalam pusaran itu, sepertinya ada dewa yang duduk di dalam masing-masing dari mereka. Mereka terus-menerus mengambil dan mengirimkan energi sambil berkultivasi dalam posisi bersila. Adegan mereka menyerap esensi dunia samar-samar bisa dilihat. Teknik riak spiral emas adalah perwujudan dari salah satu teknik kunpeng, dan saat ini, itu dalam keadaan sempurna. Bersama dengan kekuatan tubuh Shi Hao, itu bisa menetralkan semua jenis energi untuk digunakan sendiri. Hasilnya sebenarnya sangat mirip dengan cincin 5 fase. Ih, sepertinya aku meremehkanmu. Qin Shucheng berbicara. Simbol petirnya benar-benar terserap, memasuki tubuh Shi Hao, memungkinkan kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat ini, seluruh tubuh Shi Hao berkedip-kedip dengan listrik, dan setiap pusaran emas mulai melantunkan kitab suci. Sosok-sosok yang duduk bersila tampak seperti penguasa kuno dan alami. Qin Shucheng mengaduk pada cincin 5 fase. Itu berubah menjadi bola cahaya dan ditekan ke bawah, sangat mempengaruhi stabilitas tempat ini. Seluruh area ini berfluktuasi dengan keras seolah-olah akan runtuh. Shi Hao merasakan tekanan yang luar biasa. Jika dia tidak membobol formation Arrangement Realm, situasi ini hanya akan mengarah pada bencana baginya. Meskipun ranah kultivasinya sekuat itu, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Dao bersaudara, bunuh dia? Qin Shucheng berkata. Dia mengendalikan cincin 5 fase, membentuk batas di tempat ini. Kabut kabur berputar-putar, dan jenis hukum alam yang tak terlukiskan turun ke tempat ini. 5 fase terus beroperasi, dan mereka memiliki kekuatan untuk memperbaiki segalanya. Dengan suara hong, tubuh Shi Hao bergetar dan darah keluar dari mulutnya. Pikirannya terguncang. Bagaimanapun juga, artefak berharga pihak lain itu tangguh dan menimbulkan cedera padanya. Esensi 5 fase terlalu terkonsentrasi, dan pada saat itu, seolah-olah puluhan ribu gelombang besar runtuh. Terlepas dari kenyataan bahwa spiral emas berputar-putar dengan panik di permukaan tubuhnya, dia masih tidak bisa melahap semuanya. Kenyataannya, semua orang bahkan lebih terkejut daripada dia. Anda harus memahami bahwa ini adalah cincin 5 fase. Selama tahun-tahun kuno, itu direndam dalam darah ilahi dan menyebabkan pembantaian tanpa akhir. Tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Meskipun ini hanya tiruan dan bukan harta penekan sekte sejati Gunung Abadi, budidaya Shi Hao masih tidak sebanding dengan sosok kuno yang hebat. Namun, fakta bahwa dia bisa bertahan sekarang sudah membuktikan betapa surga menentang dia. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menolak cincin 5 fase. Ini adalah berita yang mencengangkan. Kerumunan tahu bahwa setelah pertempuran hari ini, reputasi Shi Hao akan sekali lagi melakukan perjalanan ke luar wilayah ini. Cincin 5 fase yang dikenal tak terbendung saat ini sedang dilawan. Pakar Black Cloud Race bergerak. Dia mengaktifkan labu hitam, yang mulai melepaskan cahaya gelap untuk memperbaiki Shi Hao. Pada saat yang sama, ahli tingkat Raja Flaming Bull Race mengeluarkan 2 pedang merah yang dibuat dari tanduknya sendiri. Mereka membawa kekuatan simbol yang tampaknya tak ada habisnya saat mereka meretas keluar. Shi Hao menahan cincin 5 fase sambil meletus dengan energi pedang. Itu berkelok-kelok dan meretas ke arah 2 ahli tingkat raja. Membunuh! Qin Shucheng mengoperasikan cincin 5 fase,
mengubahnya menjadi bola cahaya yang dengan cepat menabrak ke bawah. Kabut menjadi lebih tebal, seolah-olah akan benar-benar menjebak Shi Hao dan menghentikannya menggunakan teknik yang berharga. Shi Hao mengeluarkan dengusan dingin. Seekor ikan kun melonjak dari gelombang hitam di bawah kakinya dan melonjak dengan gelombang kekuatan bulan. Sementara itu, di atasnya, cahaya keemasan menyala saat seekor burung peng muncul. Sayapnya menghancurkan bintang-bintang besar di langit, dan energi matahari meletus dengan hebat. Selain itu, ikan kun dan burung peng membentuk sirkulasi yin dan yang tak terpisahkan. Mereka meletus dengan fluktuasi menakutkan yang tak ada habisnya untuk memblokir esensi spiritual 5 fase. Tidak bagus! Qin Shoucheng terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seseorang dapat menembus kekuatan ilahi cincin 5 fase. Itu benar-benar tak terbayangkan. Yin dan yang berputar bersama untuk melawan energi 5 fase. Kedua belah pihak meletus dengan fluktuasi surga yang meluap. Kebebasan Shi Hao segera dipulihkan, dan dia bisa bergerak lagi. Energi pedang muncul segera setelah dia mengangkat tangannya. Ini adalah maksud pedang dari sosok kuno, tangkai rumput. Itu berubah menjadi serangan paling kuat dan diretas keluar. Sebuah peu terdengar. Labu ahli Black Cloud Race diiris, dan cahaya gelap meledak. Pemiliknya segera mengeluarkan jeritan menyedihkan saat dia tersedot ke belakang oleh cahaya gelap. Shi Hao mengangkat tangannya lagi, dan seberkas energi pedang lainnya jatuh dari langit. Kali ini, dengan suara peu, ahli Black Cloud Race diretas menjadi 2. Darah segera meletus dengan panik. Lupakan para penonton, bahkan Shi Hao sendiri tercengang. Kekuatan energi pedang yang luar biasa ini terlalu besar. Dalam pertarungan antara 2 orang pada level yang sama, itu akan mencabik-cabik lawannya seperti rumput busuk, dengan mudah membunuhnya. Semua orang terkejut. Mereka semua merasakan getaran dingin merayapi punggung mereka. Berani sekali! Wajah Qin Shoucheng menjadi sedih. Dia mengaduk cincin 5 fase, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk menyerang Shi Hao. Suara gemuruh meletus di tempat ini saat cincin 5 fase ditekan ke bawah. Shi Hao tidak bisa menghindarinya karena artefak berharga bergabung dengan ruang di sekitarnya. Itu membentuk dunia kecil yang menyelimutinya. Semua orang tahu bahwa cincin 5 fase benar-benar tak terkalahkan. Selama tahun-tahun kuno, setelah satu pertemuan, daging dewa atau iblis akan hancur. Itu membunuh banyak tokoh kekuatan yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana itu bisa mendapatkan reputasi sebagai artefak magis yang tak tertandingi? Tidak ada yang mengira batu kecil itu akan meledak dengan kekuatan dan menghancurkan dengan kepalan tangan. Telapak tangan dan jari-jarinya ditutupi simbol, dia benar-benar akan menemuinya secara langsung. Dang! Pada akhirnya, suara gemetar dipancarkan. Tubuhnya dan cincin 5 fase bertabrakan lagi, menghancurkan artefak berharga itu. Semua orang ketakutan. Seolah-olah legenda sedang bermain tepat di depan mata mereka. Mereka belum pernah mendengar seseorang menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menangani cincin 5 fase, namun batu kecil itu berhasil. Dia benar-benar menolak serangan itu. Betapa surga menentang tubuhnya? Sementara itu, energi pedang penghubung surganya meletus lagi. Itu meretas ke arah Qin Shoucheng. Hamparan putih yang luas muncul, dan aura yang dipancarkannya menakutkan. Qin Shoucheng ketakutan. Dia tahu betapa kuatnya Shi Hao, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu melawan cincin 5 fase. Ketika artefak pembunuhan besar ini muncul, itu bisa membunuh semua tokoh tingkat raja. Tak satu pun dari mereka akan memiliki harapan untuk melawannya. Dia dengan cepat mundur dan memindahkan cincin 5 fase ke bawah untuk memblokir niat pedang ini. Cahaya warna-warni segera meletus. Shi Hao mengangkat tangannya.
Energi pedang tersapu, mengiris ke arah ahli Flaming Bull Race. Dengan suara dang, tanduk banteng jatuh. Banteng yang menyala itu terkejut sampai jiwanya gemetar. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan batu kecil itu terlalu berlebihan. Bahkan jika artefak pembunuhan besar yang legendaris muncul, masih akan sulit untuk menghentikan serangannya. Melenguh. Banteng biadab itu meletus dengan langit yang membanjiri cahaya yang berapi-api. Simbol terjalin erat, menutupi seluruh tempat ini dalam cahaya merah. Pakar Raja Banteng yang berapi-api ingin melarikan diri, karena ia tahu bahwa jika cincin 5 fase pun tidak dapat membunuh Shihao, maka kultivasinya pasti tidak akan cukup. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Sayangnya, dia masih 1 detik terlalu lambat. Shihao meletus dengan kekuatan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang ilahi. Niat pedang penghubung surga dinaikkan ke kekuatan puncaknya, dan itu meretas ke bawah. Peu. Pedang suci ini turun, membelah penghalang cahaya yang berapi-api. Semua simbol hancur, dan kepala telah dihapus. Darah menyembur keluar. Shihao bergegas keluar. Pedang ilahi menjadi sedikit redup karena sekali lagi melonjak dari tubuhnya. Namun, itu tampaknya tidak memiliki kekuatan yang lebih kecil karena ia bergegas membunuh di Qin Shu Cheng. The Fever Face Ring bersinar dan mengeluarkan suara weng. Itu meletus dengan energinya yang paling kuat dan menabrak Shihao. Sepertinya itu akan menghancurkan apapun di jalannya tanpa pandang bulu, tidak berhenti sampai lawannya mati. Sebuah penghalang cahaya melonjak. Bagian surgawi Shihao muncul, membentuk cincin ilahi. Bahkan, bagian surgawi dagingnya muncul juga, hanya saja, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Untuk memaksanya ke level ini, jelas betapa tidak biasa cincin 5 fase itu. Hanya ketika dia bertarung dengan tegas melawan Shi, dia menggunakan semua metodenya seperti ini. Apa? Cincin 5 fase dibekukan. Semua orang berteriak kaget. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Cincin 5 fase terkunci di tempatnya. Itu terus-menerus bergetar dan melepaskan energi 5 fase yang kabur. Namun, kabut ini tidak bisa membebaskan diri dari kekuatan bagian surgawi daging Shihao. Qi. Serangkaian energi pedang menyapu. Qin Shu Cheng gemetar dalam hati. Dia berbalik untuk pergi. Setelah kehilangan cincin 5 fase, dia tidak berani menghadapi Shihao secara langsung. Namun, rentetan energi pedang ini menyambar seperti kilat. Itu dengan cepat menutup jarak. Dia dipaksa untuk mengeluarkan artefak yang berharga, dan saat melakukannya, dia terus melarikan diri. Sebuah kaca terdengar. Perisai tulang diiris terpisah. Energi pedang itu seperti pelangi saat menyapu keluar. Seluruh tubuh Qin Shu Cheng menjadi dingin. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri, tetapi dengan suara peu, dia masih kehilangan lengan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Shihao membunuh 2 tokoh tingkat raja dan kemudian melepaskan lengan seorang penatua dari Gunung Abadi. Kecakapan bertarungnya benar-benar tak tertandingi. Tiba-tiba, cincin 5 fase bergetar, dan kehendak ilahi yang mengejutkan ditransmisikan keluar dari dalam. Itu melonjak seperti laut yang luas dan dalam, dan pada saat Shihao mengalihkan perhatiannya ke Qin Shu Cheng, itu pecah. Ada kehendak ilahi dari sosok hebat yang terkandung di dalamnya. Seorang ahli tingkat raja generasi yang lebih tua berteriak ngeri. Ekspresi Shihao berubah. Dia mengedarkan teknik kunpeng dan mengaktifkan jalur surgawinya yang telah terhubung menjadi sebuah cincin. Mereka mengelilinginya lagi saat dia mempersiapkan diri untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bertentangan dengan harapan, kehendak ilahi cincin 5 fase ini memutuskan untuk tidak bertemu langsung dengannya tetapi untuk segera melarikan diri. Benar, bahkan jika itu adalah kehendak dewa seorang tokoh besar,
itu terlalu jauh dari pemiliknya. Itu tidak cukup untuk menekan dan membunuh batu kecil itu, jadi karena takut batu itu mendarat di tangannya, ia memutuskan untuk melarikan diri. Seorang ahli berkata dengan suara rendah. Ketika Qin Xiucheng melihat ini, dia menjadi gembira, karena dia dikelilingi oleh cahaya cincin 5 fase dan diangkut dengan cepat. Itu akan membawa pergi orang-orang gunung abadi. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, itu tidak bisa melebihi teknik Kunpeng. Shi Hao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan naik ke langit. Dia ingin menyingkirkannya dan menyimpan cincin 5 fase. Cincin 5 fase memiliki kehendak ilahi yang misterius, dan itu mendorong cincin itu untuk dengan cepat mengubah arah. Itu juga membawa pemuda berambut ungu Qin Chao ke tanah, tenggelam ke dalam bumi. Ini buruk. Shi Hao terkejut. Yang disebut cincin 5 fase termasuk fase bumi, sehingga bisa menggunakan tanah untuk melarikan diri. Tidak heran itu dikenal sebagai artefak berharga yang benar-benar langka. Dia terus-menerus melepaskan garis-garis langit yang menghubungkan energi pedang, dan semuanya menebas ke tanah. Beberapa garis darah memercik, dan tanah terkoyak. Namun, aura cincin 5 fase menghilang. Shi Hao berjalan mendekat dan menghancurkan bumi. Dia memperhatikan bahwa Qin Chao diiris di pinggang. Terlepas dari ini, salah satu kaki Qin Xiucheng juga ada di sini. Dia sedikit terdiam. Dia memotong lengan dan kaki Qin Xiucheng, tetapi melewatkan area vitalnya. Pihak lain benar-benar beruntung. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pria paruh baya gunung abadi dengan lengan yang patah merasa ngeri karena Shi Hao dengan cepat tiba, memotong rute pelariannya. Cincin 5 fase hanya mampu membawa pergi 2 orang. Tidak ada orang lain dari gunung abadi yang bisa melarikan diri. Shi Hao mengunci tempat ini, mencegah salah satu dari mereka bergerak. Dia kemudian mencari pikiran mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan orang tuanya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening, karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Pria paruh baya itu tahu lebih sedikit daripada Qin Chao, dan yang lainnya bahkan memiliki lebih sedikit informasi. Dia menatap orang-orang ini dengan kultivasi yang relatif lebih lemah. Dia ingin mendapatkan teknik berharga gunung abadi dari mereka, tetapi begitu dia mengaduk bagian yang sesuai dari lautan kesadaran mereka, esensi dasar mereka mulai pecah, dan mereka mati segera setelahnya. Jelas bahwa mereka ditempatkan di bawah batasan yang menakutkan. Wajah pria paruh baya yang kehilangan lengan menjadi pucat. Dia adalah ahli Raja Realm pengaturan formasi, namun dia tidak pernah berpikir bahwa murid gunung abadi akan menghadapi hari seperti ini di dunia luar di mana mereka ditekan sejauh ini. Shi Hao menatapnya. Dia memutuskan untuk tidak mencoba dan meminta tekniknya yang berharga, karena dia tahu bahwa lautan kesadaran orang ini sangat kuat, jadi batasannya pasti lebih kuat. Peu. Serangkaian energi pedang diretas. Kepala individu paruh baya itu terpotong, menyebabkan darah mengalir keluar dari mayatnya yang tanpa kepala. Kemudian, itu jatuh ke tanah. Seluruh manor berada dalam keadaan hening. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan semuanya membeku kaku. Peristiwa yang mereka saksikan hari ini terlalu mencengangkan. Cincin 5 fase artefak berharga yang tak tertandingi mengguncang era kuno, namun hari ini, ada seseorang yang berani menggunakan dagingnya untuk menghadapinya secara langsung. Gunung Abadi adalah sekte yang memandang rendah dunia dan menunjukkan penghinaan terhadap semua wilayah, namun orang-orang mereka dipotong seperti sayuran. Mereka dibantai, dan alis orang yang melakukan eksekusi ini bahkan tidak tampak berkerut. Berita ini mengguncang dunia. Batu kecil itu terlalu tirani. Setelah 1,5 tahun, dia muncul lagi, dan kali ini, aura yang dia keluarkan benar-benar tiada tara. Meskipun berada di alam pengaturan formasi juga, pengguna cincin 5 fase hampir tidak bisa melakukan apapun padanya.
ketika batu kecil itu muncul, siapa yang bisa melawannya? Apakah ada orang lain yang ingin membuatku kesulitan? Shi Hao menyapu semua orang. Tatapannya dingin dan acuh tak acuh, memberi mereka perasaan yang sangat mengerikan. Kerumunan tahu bahwa ini adalah kekuatan makhluk yang tak tertandingi. Batu kecil itu sudah dewasa, dan dia bukan lagi anak iblis sejak saat itu. Setiap gerakan yang dia lakukan bermartabat. Dia sekarang benar-benar pantas mendapatkan gelar rajanya. Di zaman sekarang, akan sulit baginya untuk menemukan siapapun di dunia ini yang sebanding dengannya. Tatapan di matanya telah lama tertuju pada generasi yang lebih tua, ke titik di mana dia membidik makhluk legendaris kuno. Ini memberi banyak ahli muda perasaan tidak berdaya. Usia mereka jelas mirip, namun perbedaan di antara mereka terlalu besar. Itu tidak mungkin untuk mengejar. Shi Hao memandang makhluk-makhluk yang bukan berasal dari wilayah ini, dan tatapannya seolah terwujud dan menembus mereka. Berbagai pembudidaya semua merasa hati mereka menjadi dingin. Sebelumnya, mereka masih ingin menantangnya, tetapi saat ini, mereka semua gemetar ketakutan. Siapa yang sekarang berani menyebut wilayah gurun tanpa ahli? Selama pemuda ini muncul, auranya akan menyelimuti gunung dan sungai, dan dia akan memandang rendah seluruh dunia ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.